Oke guys, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa untuk klik and subscribe channel gua ini, jangan sampai ketinggalan. Oke guys, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aubi Fajar Aji. Saya dari kelas I Hukum Tata Negara semester 4 UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang pengampu oleh dosen Bapak Hervin Yongki Pradipta MHI. Di sini saya akan memenuhi tugas yang berjudul tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Baik, langsung ke pembahasannya. Yang pertama yaitu sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau bisa dikatakan syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas, merupakan prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah-masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global dan tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Poin yang kedua yaitu elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Kelestariannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dan dengan Tuhannya, maupun hubungan interaksi sama manusia, juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Hukum Islam dapat memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, bidang ibadah maupun jinayah dan siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam menjadi dogma yang kaku atau beku, keras dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berhijat dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan. Poin ketiga yaitu universal. Universal alami berarti umum, berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia ini. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembangkan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi yaitu dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan ada pula yang lainnya yaitu dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Al-Syaba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia dan di seluruh dunia. Poin keempat yaitu dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan yang pokok bagi hukum. Dasar-dasar pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan dan kelemahan, kemudahan dan kesukaran dalam menetapnya hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam yang sangat hati-hati. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban dan yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dan dengan sangat
hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat, dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekwaan, menyuruh dan membuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisian hukum Islam adalah yang pertama yaitu meniadakan kepicikan, yang kedua yaitu menyediakan tukfas, yang ketiga yaitu mensyariatkan hukum dengan cara beransur-ansur, yang keempat memperhatikan kemaslahatan manusia, yang kelima yaitu mewujudkan keadilan yang merata. Poin kelima yaitu sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrin beberapa berlian dan berhubungan di antara suatu dengan lainnya. Secara logis beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat, perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi dengan jangan berlebihan. Demikian pula dengan lembaga pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potongan dengan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan tidak kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi penzina dengan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Poin ke-6 yaitu hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Saitibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembagkan hukum untuk membebaskan makalaf dari pemerintah hawa nafsu hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba secara alamiah idaratullah dan secara terpaksa, sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Yang poin ke-7 yaitu bersifat ta'abudi. Lebih jelas ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah tujuan utama untuk menghendaki diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni, artinya makna, ide dan konsep yang terkandung dalamnya tidak terdapat dinar atau muamalah atau supra-rasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, suatu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu berucaplah Umar radhiyallahu an, kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini. Yang ke-8 yaitu bersifat ta'akuli. Kedua yakni ta'akuli ini berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar makullah al-mana atau rasional. Maka manusia dapat melakukan dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau madarat terkandung di dalamnya. Suatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan perintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Sekian, terima kasih presentasi atau yang saya jelaskan. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.